Nah, teman-teman kayaknya udah nggak trouble nih. Kita bisa langsung sapa aja ya narasumber kita. Ini dia. Halo Pastor Nita. Shalom semuanya. Oh, wah langsung heboh nih chatnya. Shalom, shalom. Tadi kita udah tanya-tanya nih Pastor ke beberapa orang. Kenapa sih pengen ikut acara ini? Katanya karena ada Bu Nita. Aduh, my pleasure. Wah. Nah, walaupun mungkin sebagian dari kita di sini udah banyak kenal Pastor Nita ya, Pastor, tapi mungkin beberapa juga ada yang baru dan belum tahu. Jadi bisa mungkin Pastor perkenalan singkat tentang Pastor Nita ke teman-teman semua yang ada di sini. Aduh, karena ini acaranya boys and girl ya. Ya. Saya perkenalannya, I'm not single anymore. Oh, sorry boys. Saya menikah 17 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah punya 3 anak. My oldest, Jessica, itu sudah going to be 15. Jadi mungkin ada sebagian dari teman-teman di sini yang usianya sudah seusia anak saya. Saya bersyukur saya punya, kalau saya selalu mengatakan soulmate ya. Saya diberikan Tuhan benar-benar soulmate, bukan hanya sekedar suami, tapi itu soulmate buat saya, Pastor Jonathan, dan saya bersyukur karena justru dengan saya ada bersama Pastor Jonathan, rencana Tuhan dalam kehidupan saya itu bisa semakin tergenapi. Mungkin itu saja, Jess. Ya, Thank you Bu Nita buat perkenalannya. always Iya. welcome. Ini di chat kita masih penuh banyak nih yang memuji Bu Nita, cantik banget hari ini. Aduh, thank you. Luar biasa. Nah, maka mungkin kita mau Thank you. perkenalan ke salah satu narasumber kita juga ya Bu Nita, nemanin Bu Nita di sini. Ada itu Pastor Chandra dan Ibu Siska. Bisa perkenalan dulu untuk halo Coach Chandra, Ibu Siska. Halo, shalom semuanya. Shalom. Sudah ya? Benar. Kita Sudah, dari kok. sama-sama dari Jogja. Nah, silakan istri saya yang perkenalan. Manggilnya boleh Siska aja, biar awet muda. Boleh, Ci. Shalom semuanya, senang sekali bisa ketemu sama yang muda-muda. Senang loh kita kalau kumpul sama yang muda-muda, Selasa awet muda. Kita menikah baru hampir 13 tahun, dari anak yang besar ya. Teens barusan masuk teens, 12 tahun, dan saya istrinya Chandra. Kami melayani di bimbingan pranikah Jogja. Jadi kalau yang mau menikah di Jogja khususnya mesti ketemu dengan kami. Kalau nggak lulus dari Pak Chandra Bu Siska nggak bisa lanjut. Iya. Waduh. Jadi yang mau nikah baik-baikin kami ya. Iya. Silakan, Jennifer. Iya. Jadi itu ya guys, 2 narasumber kita yang luar biasa. Ada dari Pastor Nita Setiawan yang tadi udah 17 tahun pernikahan. Dan Coach Chandra Cisiska yang udah 13 tahun. Wah, pasti sangat expert di bidangnya. Dibandingkan kita yang mungkin masih piyik-piyik ini ya. Masih bingung tentang menjalin hubungan. Nah, karena tema kita hari ini kan ngomong tentang relationship. Jenny pengen tanya nih ke Pastor Nita, apa ini kita sebenarnya wajib ya membangun relationship dengan lawan jenis kita? Gitu. Karena banyak juga nih teman-teman di sini nanya nih, Pastor. Tuhan Yesus aja bahkan nggak menikah ya sampai akhirnya. Gitu ya? Iya, ada yang nanya loh, Pastor kepikiran. Saya sih nggak mau sih, Pastor, kalau sampai nggak menikah. Tapi apakah it's a must gitu, Pastor? Apakah harus ya? Tuhan Iya. Yesus nggak menikah sih, emang betul sih. Tapi Tuhan Yesus disalib loh. Oh. Gimana? Aduh, sadis banget ya.
Aduh, dan Tuhan Yesus disalib bukan hanya itu, Tuhan Yesus hanya menyelesaikan hidupnya 33,5 tahun. Oh. Wah. Wah. Oke, saya akan memberikan sedikit ya. Jadi nanti sebelum kita ngobrol, terus kemudian pasti kan akan lanjut ke sana-sananya. Tapi saya rasa Ya. emang penting ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, melandasi semua teman-teman supaya oke, kalau saudara menjalani satu relationship itu dasarnya apa sih? Gitu. Jadi sebenarnya sejak dari very beginning Alkitab kita, saudaraku, Kejadian 1. Jadi bukan di Wahyu, bukan di Lukas, bukan di Yesaya, bukan. Kejadian 1, the very beginning. Itu Alkitab sudah mengatakan begini. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya berkembang biaklah, bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Nah, ini dari seluruh ciptaan Tuhan sendiri, Tuhan memberikan perintah bagi ciptaannya gitu. Tapi kemudian secara spesifik di ayat ke-27 dikatakan seperti ini, maka Allah menciptakan manusia, itu semua tadi binatang, tumbuhan, bahkan mereka pun diberikan tugas, saudaraku. Jadi bukan hanya kita ya, semua yang sudah Tuhan ciptakan itu punya fungsinya, punya bagiannya. Terus kemudian masuk di ayat yang ke-27, barulah di sini Tuhan berbicara tentang kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kalau boleh sama-sama nih, Jen, berarti diciptakan Tuhan itu sejak dari awal apa, Jen? Laki-laki Laki-laki dan perempuan. perempuan ya. Oke, kita sudah membaca di situ dulu ya. Oke. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah ini, kita dikasih tugas. Beranak cuculah. Bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung di udara, segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah. Sampai di situ, teman-teman. Wow. Jadi, kalau mau dikatakan kenapa kita ada dalam ngobrol bincang santai saat ini, saya berharap landasan ini menjadi bagian pertama ya, Jan ya. Iya. Untuk kita tahu, oh kenapa, oh ternyata itu bagian dari memang mandatnya Tuhan kepada kita semua. Dan bahkan itu mandat yang paling pertama ya, Pastor. Kejadian 1 loh ini. Iya. Wah. Ini bisa dibukakan Hopefully ya. itu bisa menjadi landasan ya, bisa Iya. menjadi landasan ya. Oke. Oke. Nah, gitu Pastor. Berarti kan kita udah setuju nih ya semua di sini ya, kalau memang itu sebagai landasan bahwa oh memang kita sebagai manusia, kita sebagai boys and girls, kita memang dicipta untuk punya sebuah hubungan gitu antar pria dan wanita. Nah, kadang kan banyak nih orang yang zaman sekarang itu kayaknya udah lebih ini Pastor, lebih independen gitu ya. Kadang mikir, aduh hidup ngurusin diri sendiri aja tuh udah repot, Pastor. Apalagi ngurusin orang lain gitu. Bahkan kadang tuh kayak kita di sini kan lagi hype banget self love kan, kayak ya utamakan diri sendiri like. That's true. Nah, makanya sekarang mungkin kita beberapa juga ada yang bingung. Oke, itu memang mungkin mandat yang harus kita lakukan untuk menjalin hubungan. Tapi apa sih yang harus kita persiapin, Pastor, sebelum kita bisa menjalin hubungan? Kan kita juga males kan, Pastor. Tadi juga ada yang cerita di awal-awal kalau udah pacaran 3 kali dan tersakiti gitu kan, kayak aduh sedih banget kan Pastor kalau sampai kayak gitu. Nah, apa sih Pastor sebagai kita anak-anak muda yang mungkin beberapa di sini, bukan beberapa ya, mungkin banyak di sini yang masih single gitu Pastor. Apa sih yang harus dipersiapkan oleh kita sebelum kita menjalin hubungan dengan lawan jenis kita gitu Pastor? Nah, ini sangat bagus sekali ya, Jen, sangat bagus sekali menurut saya. Jadi apakah di dalam relationship itu tidak akan ada permasalahan? Pasti akan ada. Itu sebabnya
dibutuhkan yang namanya persiapan. Nah, kalau ditanya persiapan, pasti manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ada yang namanya tubuh, ada yang namanya jiwa, ada yang namanya roh. Nah, dari sisi tubuh aja loh, Jan, bisa nggak sih baby udah terus kemudian lahir langsung pacaran? Enggak kali ya. Nggak bisa ya. Kecuali ada gitu ya. Sedangkan baby udah dideketin gitu, mungkin perjodohan Jodoh. dari baby gitu ya. Tapi nggak ada yang namanya baby pacaran. Iya. Bahkan nggak ada yang namanya anak-anak pacaran. Kalau zaman sekarang mah udah semakin ini ya, sudah semakin maju kan. Tuh Iya, anak-anak betul. umur 5 tahun udah langsung bilang, "This is my boyfriend," katanya. Nah, Tapi mungkin bukan pacaran, seperti itu. Nah, jadi artinya dari segi tubuh aja dibutuhkan certain age, yes. kesiapan, kan? Untuk memulai sebuah hubungan ke arah sana. Lalu kemudian kalau kita berbicara jiwa dan roh, oh lebih lagi. Jadi bagaimana kita bisa memulai hubungan? Jawabannya simple. Tidak bisa, baby itu belum bisa memulai hubungan. Artinya apa? Kalau dimasukkan secara jiwa dan roh, maka sesederhana, dibutuhkan kedewasaan untuk memulai sebuah hubungan. Nah, kalau Oke. persiapannya berarti, nah inilah saudaraku, sebenarnya yang melukai itu bukan hubungannya, tetapi ketidakdewasaan di dalam menjalankan hubungan. Jennifer pernah lihat nggak anak umur 3 tahun dicampurin sama anak umur 3 tahun? Pernah, Nggak Pastor. usah banyak-banyak deh, 3 orang aja masukin satu kamar. Teman-teman semua, apa yang terjadi? 3 anak umur 3 tahun masukin satu kamar, kasih satu toy. Kasih Rebutan, satu Pastor. mainan tuh di situ. Satu aja, jangan banyak-banyak. Bubrah, teman-teman. The same thing gitu. Kenapa? Kalau ditanya apakah karena salah dari interaksinya? Apakah salah dari mainannya? No. Karena ketidakdewasaan. Nah, jadi salah satu faktor, mungkin kalau nanti bicara banyak ya, tapi salah satu faktor yang paling utama dalam menjalin sebuah hubungan yang harus kita pastikan itu adalah dewasa, jasmani, jiwani, rohani. Nah, oke nih, Pastor. Tadi dewasa secara jasmani, jiwani, dan rohani. Kalau jasmani kan gampang, Pastor. Patokannya umur lah ya. Kita bisa ngitung, misalnya kasat mata gitu, kelihatan gitu. Oh, ini memang udah, bahasanya apa ya, berumur atau udah tua gitu ya. Misalnya bisa jelas, oh umurnya 17, 18. Kalau sesuai undang-undang kan minimal 18. Dan inilah. Tapi kalau misalnya jiwa dan roh, itu gimana, Pastor? Bisa identify kalau oh ini udah dewasa gitu. Bahkan kadang mungkin diri kita sendiri, kita ngerasanya kita udah dewasa, padahal enggak gitu. Kadang kita overclaim gitu, waduh kayak MLM. That's true. Yang paling gampang ya, Jen, yang paling gampang itu kita bisa lihat kok dari buahnya. Kan firman Tuhan ngomong dari buahnya kita bisa tahu pohonnya. Nah, teman-teman kalau mau tahu orang yang dewasa enak kok. Kalau saudara deket-deket orang itu adem nggak sih? Atau kalau deket bawaannya sakit aja? Kan kelihatan kan? Nah, jadi nggak susah-susah kok gitu kan. Biasanya buah kalau sudah matang ya, Jen, dimakan nggak kecut kok, nggak masem kok, nggak pahit kok. Tapi manis rasanya. Oke ya. Tapi jarang, Pastor. Kadang kita misalnya punya misalnya kita punya buah yang nggak bagus ya, Pastor. Kadang ketemu buah yang nggak bagus justru matching loh, Pastor. Oh, bisa jadi. Sangat bisa jadi. Biasanya justru kalau yang sama-sama kan manusia itu apa ya, teman-teman? Percaya nggak percaya ya, manusia itu very homogeneous. Jadi kayak saudara kalau deket sama justru teman yang lagi sakit hati, deket-deket sama teman yang positif nggak akan suka. Nah,
Betul, Pastor. Karena kalau dekat sama teman-teman yang positif, nanti bawaannya dibilangnya apa? Jangan sakit hati. Tuhan Yesus bilang nggak boleh begitu loh. Semakin marah lagi gitu. Tapi kalau sakit hati, terus kemudian dengernya, bener, memang kok itu orang emang begitu. Langsung saat itu juga, saudaraku. Nah ini makanya saya jumping langsung ya, Jen. Iya, boleh, Pastor. Kalau habis putus pacar, hati-hati. Nah ini habis putus, lalu kemudian ketemu orang, terus langsung saudara berpikir, ini dari Tuhan. My timing. Aduh, nanti dulu. Itu dia. Oke, semoga bisa membantu ya, Jen. Paling Iya, nggak bisa Pastor. dapat gambaran ya dari teman-teman ya. Jadi paling nggak, kalau saya bisa simpulkan sih, kita juga harus dewasa secara pribadi dulu ya, Pastor. Yes. Supaya kita ketemu orang yang juga dewasa yang bisa klik gitu kan. That's true. Gitu, oke. Makasih, Pastor. Ayo, udah pada dewasa belum nih yang pada di sini? Aduh, amin. Nah, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih. Mungkin aku mau tanya ke Ko Chandra dan Ci Siska. Yes. Karena saya udah pernah ikut BPN nih, Bu Nita. Waduh. Jadi udah tahu sedikit cerita nih dari Ko Chandra dan Ci Siska gitu. Jadi pengen ngulik-ngulik sedikit. Mungkin pengalamannya bisa Ini berarti mencerahkan. undangannya segera datang nih. Waduh. Pastor, jangan tanya sama aku, tanya sama cowoknya, Pastor. Aku tinggal nunggu ini, Pastor. Aduh, kok jadi ngomongin aku nih. Nanti kita jadi curhat ya. Teman-teman Iya. yang lain jangan dianggap deh hilang, kita curhat sendiri. Enggak ya teman-teman ya. Ini buat Ko Chandra masih Siska. Kan kita tahu nih, kalau dulu ceritanya Ko Chandra nih beda gitu ya, beda dikit sih sama Ci Siska. Nah ini juga pertanyaan yang masih sering banget ditanyain oleh anak-anak muda Youth Impact ini. Saya juga bingung. Dulu pernah ada acara sama Bu Nita ditanyain pertanyaan ini. Sekarang ditanyain lagi. Saya yakin sebenarnya udah pada tahu jawabannya sih. Cuman mungkin perlu ditegaskan lagi Ko dan Ci. Jadi masih tetap ada pertanyaan. Boleh nggak sih pacaran tuh beda agama? Aduh, saya aja udah bosen dengar pertanyaan ini. Tapi masih tetap yang nanya dan nggak sedikit yang tanya Ko dan Ci. Nah, mungkin Ko Chandra dan Ci Siska bisa menekankan atau menjelaskan ini sebenarnya gimana gitu. Boleh nggak sih beda agama? Versi saya dulu ya. Karena Boleh, saya kok. sebagai korban. Enggak maksudnya. Kalau saya ditanya gini, kalau saya ditanya pacaran boleh nggak beda agama? Kalau saya jawab enggak, saya nggak jadi sama dia dulu. Nah, itu dia bingung saya jawabnya gitu kan. Yang juga buat jadi pembenaran anak-anak muda tuh gitu. Nah, buktinya itu beda bisa jadi, ini beda bisa jadi. Nah, itu yang kadang bikin kita tuh bingung. Ya. Cuman saya itu kalau kan seringkan cerita kalau sama anak-anak BPN, mungkin sama beberapa orang juga, apa yang dilakukan oleh istri saya itu tidak semua orang harus meniru atau bisa meniru karena belum tentu kejadian hal yang serupa gitu. Seperti saya, cuman gini, prinsip yang dia pegang itu mungkin yang bisa ditiru juga. Saya mungkin masih ingat, kalau masih saya sebut nama enggak apa-apa ya, salah satu singer kita Sarah, kalau masih ingat itu dia ikut BPN mungkin 2-3 periode sebelumnya. Dia cerita dia sempat putus nyambung dengan calonnya yang ini. Yang terakhir tak tanya kenapa, dia cerita karena dia belum mau bukan ikut saya, ikut Tuhan Yesus maksudnya, ikut sama, jadi berbeda. Jadi kalau kita nggak bisa beda, mendingan kita putus saja deh. Saya nggak mau tukarkan Yesus sama kamu. Jadi dia memilih seperti itu dan saya sangat bangga dengan orang yang seperti ini. Hal yang sama yang mungkin waktu itu saya masih ingat waktu kami masih pacaran itu yang mirip-mirip yang dilakukan oleh Ci Siska gitu loh. Dia tanya, kita ini beda loh. Terus nanti kita gimana? Setelah menikah kita mau gimana? Terus kita nanti anaknya gimana? Jadi belum nikah nih kita udah ngomong seperti itu. Nanti terus kalau ibadah gimana? Terus kalau ke gereja gimana? Karena waktu kita pacaran dulu kita jadi orang yang sangat kudus mungkin ya, karena hari Sabtu Minggu itu kita bisa ibadah 2 kali. Karena alasannya saling toleransi, alasannya sih seperti itu waktu itu. Tapi
capek loh, bener capek, sangat capek. Dan kalau saya boleh ngomong apa ya, mungkin ya kesalahan ya, apa ya, buka celahnya dia pada waktu itu adalah, dan ini tolong jangan ditiru, adalah ketika dia ngomong oke, nanti setelah menikah kita kan, dia di Ungaran pada waktu itu, dia dari sejak kecil sudah Kristen, dia sudah bergereja, dia sudah pelayanan di gerejanya di Ungaran. Dia ngomong seperti ini, nanti setelah kita menikah kan dia ikut saya ke Jogja, kita harus cari gereja Kristen di mana yang kita bisa bertumbuh. Tapi dia kasih saya gini, oke, karena dia yang ngomong, nanti saya yang milih deh, maksudnya dia suruh kita waktu awal di Jogja setelah menikah, kita tuh ibadah hari Minggu itu di beberapa gereja Kristen di Jogja. Dan puji Tuhan saya ngomong sama dia pada waktu, karena saya masih ingat waktu itu datang ibadah masih di Ademayem tuh, yang WL Ko Agus, yang khotbah Pak Yosi waktu itu saya masih ingat. Dan saya ngomong, ya sudahlah, buat saya waktu itu saya asal milih, terus terang, ya sudahlah di sini aja lah, saya bilang, daripada kemana-mana saya pusing mau cari mana lagi, saya bilang gitu sama dia. Tapi di situ kesalahan buka celahnya dia adalah dia meminta saya untuk ikut setelah menikah. Ya, jadi sekali lagi saran saya buat semuanya, jangan setelah menikah. Sebelum menikah, semacam tanda tangan kontrak dulu nih. Nah, jangan, karena gini loh, ini saya ngomong fair, cowok tuh gitu. Ya, cowok tuh gitu. Ya sudah, oke lah, di mulut. Nanti setelah nikah, gampang lah, nanti kamu kan bisa gini gitu dan lain sebagainya. Tapi ya buat kami, sekali lagi Tuhan itu baik ya. Tuhan itu sangat baik, apalagi buat saya ya. Saya ya ditangkapnya di gereja keluarga Allah dari sejak 2008 sampai hari ini. Ya saya bersyukur pada waktu, karena gini, dalam hati saya pada waktu ketika saya bilang ya pun, sejujurnya saya bilang iya sekarang, lihat nanti, saya bilang gitu. Tapi ya enggak tahu, mungkin dia kenceng doanya ya, saya enggak tahu dia kenceng doanya atau gimana, dan benar ya puji Tuhan ya ditangkap sampai hari ini. Tapi bagian yang buka celahnya itu bukan satu hal yang layak untuk ditiru menurut saya, seperti itu. Karena nggak ada jaminan ya kok ya, Iya. kalau udah nikah ya. Iya. Nggak mau, tapi udah nikah, nggak bisa pisah juga. Ya, Untung Ko Chandra nggak kayak gitu ya, Ci. Puji Tuhan. Awalnya loh. Nah, kalau udah Ci Siska nih, mungkin Ci Siska bisa sharing. Ya, Usaha apa sih? Jangan ya, karena apa yang saya alami dulu tuh benar-benar berat buat saya. Karena saya harus benar-benar ketika setiap hari doa pagi itu benar-benar harus full tangki kasihnya. Kalau enggak tuh kesedotnya banyak banget. Kalau saya kering, mau jadi apa pernikahan kami? Ya berat, dan sempat bikin saya trauma. Karena ya itu karena perbedaan. Jadi buat kami, setelah kami tahu BPN lebih lagi ngerti tentang pernikahan, puji Tuhan kita dikasih karunia Tuhan, kita jadi tahu kalau dasarnya, dari dasar hubungan itu harus satu agama, satu Kristen, satu agama. Tadi ada yang tanya, Muslim boleh? Katolik aja nggak boleh, apalagi Muslim ya. Itu sudah dasarnya itu sudah. Ya. Kalau dasarnya sudah sama, karunia sama, mau bangun rumah di atasnya kayak apa tuh lebih enak. Mau karakternya agak beda, mungkin yang satu lebih bersih, yang satu agak jorok, itu kita mengertinya lebih gampang. Tapi kalau sudah dasarnya aja beda, mau bangun ke rumah di atasnya kayak apa tuh sudah susah. Nanti rumahnya kan jadi rumah yang rapuh. Ya, jadi intinya nggak boleh ya, harus Kristen, harus sama. Kalau bisa gerejanya sama, itu lebih powerful lagi. Jadi begitu. Jangan diikuti ya. Nah, Biar itu kami teman-teman. saja. Udah terjawab kan teman-teman? Ya. Aku selama ikut acara-acara relationship sih jawabannya tetap sama, itu terus loh guys, belum berubah. Jadi tolong dicatat ya. Jangan tanya-tanya lagi pertanyaan ini. Karena bosen banget, dan kayaknya teman-teman tuh berharap jawaban yang berbeda gitu. Tapi kayaknya dari tahun lalu sampai sekarang jawabannya masih sama guys. Masih belum berubah ya? Iya, belum berubah. Firmannya masih sama soalnya Pastor ya. Firmannya yang masih nggak berubah terus ya. Oke sih. Nah, ini ada yang tanya nih, kalau beda tapi terus kita bisa bawa, boleh nggak tuh? Masih Pengalaman berusaha pribadi cari celah. tadi ya. Pengalaman pribadi dari Pak Chandra sama Bu Siska sendiri tadi ya. Iya. Yang jelas emang berat sih teman-teman. Emang berat.
dari banyak kesaksian dan cerita-cerita bahkan yang keluarganya masih bisa bertahan pun ya, dari perbedaan agama itu biasanya kalau mau saudara duduk sungguh-sungguh terus kemudian curhat ya, share dari hati ke hati, mereka pun akan menceritakan hal yang sama. Berat gitu. Jadi ya kecuali mau menjalani yang berat. Seperti Cisiska. Itu sebabnya ya dan juga Tuhan tuh ngomong gini, "Pikullah kuk yang kupasang kepadamu." Karena kuk yang dari aku itu ringan. Nah, kadang banyak orang yang terus kemudian datang nangis-nangis, aduh berat, aduh nggak kuat, aduh nggak bisa. Ada masalah yang memang itu ya untuk pertumbuhan kita ya. Tapi ada yang masalah karena kita cari sendiri masalahnya. Iya, kita ada-adain sendiri ya, Pastor. Tapi ketika kita menjalani jadi itu akan berat gitu. Iya, jadi guys, saranku sih nggak usah ya. Tadi hidup kita sendiri aja udah berat, mau ditambah-tambahin lagi yang lebih berat tuh. Siska aja tadi sampai sempat trauma. Aduh, nggak usah dicoba-coba ya guys gitu. Emang ini perlu karunia kayaknya. Oke, kita langsung aja nih. Kita tutup nih perbicaraan tentang beda agama. Selesai ya guys, jangan tanya-tanya lagi tentang beda agama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini tadi untuk Coach Chandra sama Siska. Atau nanti Pastor Neta juga boleh nambahin. Jadi, divisi sepadan itu apa sih? Gitu. Apakah sekedar ya sama agama? Apakah harus punya strata ekonomi sama atau gimana gitu? Kadang ada yang bilang oh ya harus melayani, satunya juga harus melayani gitu. Atau gimana sih sebenarnya itu? Karena sebenarnya kalau dilihat variatif banget gitu ya. Kadang kalau kita cari yang mungkin patungan kita kita mau cari yang sama-sama Kristen. Tapi ada yang Kristennya cuma Kristen KTP, ada juga yang Kristennya kita sungguh-sungguh. Kalau kita cari yang sama-sama melayani, tapi juga nggak sedikit yang melayani, tapi mungkin kehidupan finansialnya atau dia punya kehidupan dia itu nggak bagus. Jadi, apakah mungkin kita menemukan pasangan yang benar-benar sepadan di semua lini? Jadi divisi sepadan itu apa sih gitu? Oke, kalau sekali lagi sharing pengalaman saya sama Siska ya, karena saya kemarin cerita juga waktu di BPN. Jadi saya tuh ketika di gereja pertama kali di keluarga Allah itu, saya tuh terus terang secara manusia tuh kayak berontak. Mungkin ini bukan gaya saya, ini bukan style saya, di mana saya kalau ibadah mungkin harus yang sunyi senyap gitu. Ini nari-nari, ini nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, teriak apa, tepuk tangan dan lain sebagainya. Karena itu saya kalau ke gereja itu dulu awal tuh selalu pilih yang paling belakang. Karena tuh kalau saya tuh kelihatan orang lagi tepuk tangan tuh kayaknya malu banget gitu. Tapi gini ya, selain itu gini. Dan saya tuh belajar gini. Puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan, di gereja itu ada banyak dasar-dasar pengajaran yang saya pokoknya ya ikut aja gitu. Suruh som ya ikut aja. Encounter ya ikut aja. Suruh apa lagi ya? ISBC ya ikut aja. Suruh pelayanan ya ikut aja gitu. Pokoknya saya manut apa yang disuruh pada waktu itu. Dan puji Tuhan, saya bersyukur punya Siska yang dia itu sabar, karena kalau saya ngomong kesepadan di sini dalam hal kerohanian ya gitu. Karena kalau misalnya kita ngomong secara jasmani, orang sepadan ganteng dan cantik itu kan relatif. Orang ngomong dia ganteng belum tentu orang lain ngomong dia ganteng. Dia cantik nanti belum tentu orang mau sama saya, Pastor. Terus dia ini kemarin saya cerita, Siska ini apa ya? Setahu saya waktu saya pacaran sama dia itu dia sudah ikut komsel, dia sudah lakukan misal kayak 1 dos setiap hari dia catat rema yang dalam Alkitab dia dapat apa dia catat. Waktu itu kan belum punya handphone, catat dalam kertas gitu, noto sampai kecil-kecil gitu. Terus waktu sudah mulai punya handphone dipindah ke handphone. Nah saya tuh nggak ngerti apa-apa. Saya buka kitab Kejadian mungkin tak cari di Perjanjian Baru loh. Saya tuh nggak ngerti apa-apa bener. Apa ya? Apa maksudnya? Ini ngapain ya buku setebel itu buat? Saya punya Alkitab, punya Alkitab, tapi ya isinya apa saya enggak tahu. Saya tahu Yesus tahu, saya tahu Natal 25 Desember saya tahu, tapi saya enggak ngerti cari rema itu buat apa sih? Terus
buat saya pada waktu itu Komsel, ngapain tuh Komsel kok kurang kerjaan banget tuh, saya tuh capek kurang kerjaan apa malam-malam suruh Komsel lagi sudah capek, terus pelayanan kayak kurang kerjaan lagi. Hari Senin sampai Sabtu kita kerja, Minggu suruh pelayanan kurang kerjaan, ngapain seperti itu. Jadi ada banyak hal yang mungkin buat saya itu benar-benar buta awalnya, tapi ya puji Tuhan dia menempatkan diri untuk mau enggak bablas lari dulu. Kalau dia bablas lari dulu, bayangkan ketika dia masuk, kan dia sudah lama mungkin dari gereja lama di Ungaran dia pelayanan, kalau dia sudah ke Jogja dia masuk keluarga Allah, dia mungkin bisa waktu itu dia sebelumnya pelayanan di Tamburin ya. Bisa aja mungkin dia waktu ke Jogja dia pokoknya aku dulu Tamburin, sekarang aku juga mau Tamburin, dan aku mungkin enggak bisa paham loh. Ngapain harus pelayanan, tapi diawali dari yuk kita bareng-bareng. Bukan kamu ngejar aku, tapi dia kayak slow down gitu, nunggu saya gitu sampai saya benar-benar bisa mungkin mulai ngimbangi dia, baru mulai ngajak ayo pelayanan. Bahkan dia suruh saya pelayanan dulu. Saya pelayanan dulu, dia ngerasain saya ngerasain saya pelayanan seperti apa, terus mulai belajar jadi KKS. Jadi ya sejak nih buat saya terus terang poinnya, titik baliknya adalah ketika kami memutuskan untuk jadi KKS. Itu poin balik yang sangat besar buat saya untuk saya bisa belajar benar-benar tapi semakin bisa seimbang dan sepadan dengan dia dalam Tuhan seperti itu. Begitu. Bahkan sekarang Coach Chandra jadi pembicara ya, luar biasa loh. Kalau kita lihat perjalanannya, ini aku makin tertariknya sama Cisiska ini. Banyak yang kadang aku not really feminist, tapi aku juga seorang cewek yang tipikalnya tuh pengen kejar, aku punya mimpi, aku punya vision gitu ya. Dan kadang tuh susah juga buat aku untuk slow down. Apalagi itu tentang orang lain. Kalau dari Cisiska nih aku pengen tanya, is it worth to wait gitu loh? Kayak kadang tuh kita kan apalagi cewek kadang nggak sabaran kan, kayak kok kamu gitu sih gitu. Maksudnya dari mana itu Cisiska bisa peroleh kesabaran sedemikian rupa, dan bahkan kita bisa lihat buahnya sekarang ya, mentransformasi seorang Coach Chandra yang kalau mungkin aku bisa bilang awalnya mungkin nggak sepadan ya, bisa Cisiskanya udah dalam rohaninya sedemikian rupa, Coach Chandra nggak sama sekali, sampai sekarang bahkan kita dibilang Coach Chandra bisa jadi seorang pembicara bahkan. Nah ini perlu banyak belajar dari Cisiska ini. Mungkin Cisiska bisa share gitu tentang journey-nya. Jadi gini, mungkin kita bayangin aja kayak anak kecil itu ya, anak setahun yang dia baru mau belajar jalan, ya kan? Kan nggak mungkin ketika si anak kecil ini, si anak setahun ini baru mulai merangkak, terus dia terjatuh, terus kita ngomong, ayo toh kamu cepet belajar jalan, ayo kamu cepet jalan, masa gitu aja nggak bisa, masa gitu aja jatuh lagi, baru satu langkah sudah jatuh lagi. Jadi kalau anak yang mau belajar jalan, kita nggak kita kasih support, tapi kita terus paksa dia, kita tuntut dia, terus lama-lama anak ini bisa malas jalan, lama dia kan jalannya lama. Nah demikian juga ke Coach Chandra. Waktu itu memang sempat saya memang harus ngerem dulu sambil saya support dia. Nah saya support dia dengan bukannya saya terus, ayo toh kamu masa kayak gitu nggak bisa sih, kamu tuh kan cowok, harusnya kamu tuh kan gini-gini, harusnya kamu tuh kayak gini. Kalau saya terus ngomong kayak gitu, ya sama kayak anak tadi, dia kan jalannya jadi belajarnya jadi malas karena apa, nggak disupport, nggak disemangati. Yang ada apa, ya sudah, saya belajar untuk menghargai kemajuannya Coach Chandra sedikit apapun itu, sama kayak anak kecil tadi ya, ketika dia baru merangkak, wah hebat kamu sudah bisa merangkak hari ini, besok apalagi ya, wah hebat kamu sudah mulai berjalan satu langkah, pada satu langkah jatuh nggak apa-apa, besok masih lagi. Nah kayak gitu, jadi pelan-pelan kita kasih support, pelan-pelan, jangan pernah dicela atau dituntut atau kayak apa, yang ada kita semangat terus. Nah kayak gitu samalah. Jadi apalagi cowok itu kan memang dari Tuhan dia imam, memang sudah dikodarkan jadi imam. Nah saya juga mungkin sama kayak Jenny, saya juga tipikal yang dominan, ya kan, saya dominan, cewek visioner. Jadi karena dan saya perlu ini benar-benar menyadari bahwa yang jadi imam itu bukan saya, karena saya sempat jalani yang belajar untuk mandiri. Oke, enggak apa-apa karena suami saya belum, saya tak yang semuanya saya sendiri, semuanya saya, itu capek banget, dan akhirnya benar-benar saya belajar mengerti bahwa ya imamnya tuh Coach Chandra, bukan saya.
meskipun keluarga kami harus tertatih-tatih dan harus ngesot-ngesot, tapi ada anugerah Tuhan di situ, benar-benar ada anugerah Tuhan, karena ya tadi itu karena saya harus menyadari bahwa yang imam itu Coach Chandra. Jadi ya mau gimana ya, saya harus belajar menundukkan diri. Coach Chandra yang harus benar-benar harus bangkit, harus dibangkitkan, harus benar-benar apa ya, kayak kalau kita menaruh kereta di relnya, nah begitu sudah tepat kereta itu jalan melaju dengan enak banget. Jadi ya seperti itu. Memang nggak mudah, tapi ya bisa lah anugerah Tuhan. Jadi benar ngerti buat cewek-cewek yang dominan di sini mungkin ya. Jadi imamnya bukan kita, imamnya suami kita, besok ingat itu. Benar-benar ya. Meskipun mungkin nanti harus belajar kayak saya, tapi benar-benar ada anugerah Tuhan di situ. Saya belajar kok sampai hari ini pun setiap kali keputusan yang mau saya ambil, saya selalu tanya ke saya. Padahal saya tahu nih hasilnya pasti nih, saya sudah ngerti ya, tapi saya selalu tanya ke Sandra. Karena gimana pun semakin ke sini saya semakin ini bisa ada kayak apa ya, kami jadi kayak sparring partner gitu kan ya, kayak ada pandangan tertentu yang saya tuh kadang nggak pernah mikir ke arah situ. Jadi selalu saya tanya, kalau urusan kecil-kecil enggak lah ya, tapi kalau urusan besar tentang apa, sesuatu yang besar itu saya pasti tanya ke Sandra. Jadi gitu Tuhan bawa keluarga kami sampai luar biasa. Puji Tuhan ya Siska. Sekali lagi ya, not an easy journey ya. Maksudnya bukan perjalanan yang mudah. Tapi luar biasa gitu lihat hasilnya sekarang. Kalau dia Pastor Nita nih. Ya Jen ya. Iya, ngesot Pastor. Saya juga kaget. Kalau dari Pastor Nita nih Pastor, kalau kita lihat Pastor Nita dan Pastor Joe, it's like a perfect couple. Itu udah kayak apa ya, a dream couple. Kita lihatnya, oh satunya a pastor, satunya juga pastor. Maksudnya kayak satunya kita tahu Pastor Joe dari mudanya udah pelayanan, Pastor Nita pun juga begitu. Bahkan dari awal udah dari gereja yang sama gitu loh, kayak like seems really perfect gitu loh. Bisa apa ya? Mungkin Pastor Nita jelasin waktu itu tuh kesepadanan apa yang Pastor juga masih temuin antara Pastor Nita dan Pastor Joe, dan gimana sih after marriage sebenarnya kesepadanan itu membantu nggak? Mungkin kalau saya tadi mendengar cerita Bu Siska sama Pak Chandra itu, saya jadi semakin menyadari sih Jen, maksudnya gini, firman Tuhan itu, Tuhan tuh ibaratnya nggak pernah salah lah teman-teman gitu. Kenapa? Karena ya istilahnya dia tuh creator gitu. Dia yang nyiptain. Saya yakin teman-teman pernah dengar ya, satu ketika ada seorang bapak yang mobilnya macet. Dia apa-apain sama dia nggak bisa. Tapi setelah itu datang seorang yang tiba-tiba membantu, menanyakan. Nggak tahu gimana bapak ini membantu, nggak butuh waktu lama. Langsung mobil itu dikutak-atik sedikit langsung jalan. Ketika ditanya, Bapak siapa? Kok begitu hebatnya? Bapak yang membantu ini dengan santainya menjawab, saya Henry Ford, pencipta mobil ini. Gitu. Ya, he is the creator gitu, maksudnya. Jadi setiap rambu-rambu yang dia ciptakan di dalam firman Tuhan itu saya percaya itu bukan sesuatu yang akan menyengsarakan, itu bukan diciptakan untuk bikin kita jadi apa ya? Aduh, jadi susah dapat pasangan hidup gitu kan. Pastor, saya udah nyari nih yang seiman, yang ini tapi kok nggak dapat gitu kan. Firman Tuhan jadi bikin susah nih kita dapat pasangan. I don't think so gitu ya. Jadi kalau dia memberikan semuanya itu because I think I believe that he knows gitu. Iya. Dia tahu perfectly, tapi it doesn't mean, bukan berarti saya dapat Pak Jo udah puji Tuhan ya. Puji Tuhan emang sejak dari awal saya ditangkap Tuhan. Saya nggak punya doa yang lain sih Jen. Dari saat saya tahu bahwa saya dipanggil Tuhan untuk melayani sepenuh waktu. By the way, kali pertama saya minta ke orang tua untuk jadi full time itu saya SMP. Wow. Saking naifnya gitu kan, berpikir bahwa anak SMP itu bisa langsung jadi full time gitu kan. Jadi emang dari sejak awal ya saya dipanggil Tuhan. Emang benar-benar saya bersyukur dalam hidup saya tahu itu panggilan hidup saya. Gitu. Jadi ketika saya tahu hal itu, saya emang langsung udah ngomong, Tuhan, saya pengen dapat pasangan hidup yang emang
sama panggilan hidupnya. Jadi permintaan saya bukan cowok ganteng, cowok keren, yang harus tingginya di atas 175, yang bisa main musik, ya. Itu kriteria yang biasanya teman-teman ayo tes kriteria pasangan hidup. Nah, itu biasanya yang ada di list teman-teman tuh biasanya itu, Pastor. Salah satunya pasti tuh yang bisa main musik, yang bisa nyanyi tuh biasanya masuk tuh. Nah, ya itu. Nah, kalau zaman sekarang tambah lagi yang wajahnya kayak opa-opa Korea kan gitu. Nah, saya bersyukur waktu itu yang saya minta dari Tuhan tuh simple. Saya cuma minta pasangan yang emang satu tujuan hidup, which is jadi hamba Tuhan. Jadi saya emang minta itu. Yang kedua saya minta orang yang takut Tuhan. Nah, kalau ditanya gimana, apakah itu membuat jalannya lebih isi? Honestly, iya. Honestly, iya. Gitu. Jadi kalau saudara melihat saya hari ini adalah bagian dari salah satu, tapi kalau ditanya ada prosesnya enggak? Pasti. Jangan tanya. Gitu. Karena setelah sepadan, seiman, bla 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 segala macam itu, saudaraku, jangan salah. Yang namanya wanita dan pria itu sandal kanan, sandal kiri, gitu. Jadi jangan saudara berpikir terus kalau udah seiman apa jalan tol itu nanti dulu. Ada berikutnya lagi. Tapi setidaknya saya sudah nggak perlu apa ya istilahnya itu kalau sama-sama melalui prosesnya udah dipercepat gitu. At least proses-proses yang nggak perlu itu sudah berlalu. Dan itu sebabnya karena itu sudah berlalu, I can do it faster. Gitu. Yeah. I can do it faster. Kita sama-sama udah tahu tujuannya, kita mengarah ke arah yang sama, tahu resikonya. Jadi apa yang nggak perlu itu sudah disaring semua, Jen. Yeah. Nah, mungkin kalau teman-teman bertanya, how come bisa begitu, kenapa sekarang bisa jadi sekarang, salah satunya, saudara, saya bersyukur pada saat itu, even though saya mungkin belum sampai ngerti seperti apa, tetapi saya bersyukur Tuhan tuntun satu demi satu seperti itu. Mungkin ya jadi dapat gambaran lah ya, gitu ya. Dapat gambaran sih dari pengalaman Pastor Nita maupun Cisiska satu sih. Kalau aku simpulin sih nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Aku percaya like God put right things into a right hand gitu. That's true. Itu juga suatu ya bisa dibilang grace juga bagi Coach Chandra dapetin seorang pasangan seperti Cisiska yang kita bisa lihat sekarang juga Tuhan bisa bawa luar biasa. Tapi tetap sekali lagi balik tadi ke penuturan Cisiska yang sebelumnya, it's not an easy things gitu loh. Jadi ya buat teman-teman tadi Pastor Neta bilang, kok yang dipasang Tuhan tuh ringan. Kita juga tahu kan bahu kita masing-masing kuat gimana. Kalau misalnya rasanya nggak kuat, nggak usah coba-coba gitu ya. Ambruk nanti. Oke deh, kita tadi udah banyak bicara tentang ya preparation, tentang gimana cara cari pasangan yang sepadan. Sekarang kita masuk ke sesi di mana kita mungkin udah masuk ke sebuah relationship. Sekarang kan tren lah ya kita bisa bilang pacaran. Walaupun sebenarnya kayak di Alkitab tuh nggak ada ya pacaran, Pastor. Sebenarnya tuh pacaran tuh perlu nggak sih? Karena kita bisa lihat ada orang yang kadang ketemu sama cewek 3 bulan nikah dan pertingkahannya working. Ada yang pacaran 4 tahun ternyata udah nikah pun masih trouble aja gitu loh. Jadi sebenarnya is it necessary? Itu penting atau enggak? Dan sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin saat pacaran, Pastor Nita? Apa yang harus dilakukan saat pacaran ya? Iya, like kalau itu sesuatu yang butuh, sebenarnya apa sih yang istilahnya ya pacaran ini ngapain sih? Saya pribadi mungkin saya landasi seperti ini kali ya, Jen ya. Jangan tergesa-gesa memulai sesuatu, maka kita berdoa kita tidak perlu mengakhiri apapun. Saya ulang ya. Iya, ulang Pastor. Saya kurang dong. Untuk memulai sesuatu. Kalau emang saran saya sebenarnya teman-teman, pacaran apakah boleh atau nggak boleh, apakah di dalam Alkitab ada, sejujurnya emang dari Adam dan Hawa itu Tuhan pertemukan. Gitu. Yang terbaik, saudaraku, adalah saudara berteman.
Kenapa saya katakan jangan tergesa-gesa untuk memulai, sehingga kita berharap tidak ada yang perlu diakhiri gitu. Kalau saudara berteman, apanya yang mau diakhiri? Pertemanan tidak perlu berakhir kok. Yes. Kebanyakan dari kita kenapa pengen pacaran? Karena kita sudah kepingin memiliki toh. Hmm. Oh, kan? Takutnya nanti sudah diambil orang lain. Kan? Ketahuan deh. Tapi banyak yang akhirnya tidak apa ya, akhirnya tergesa-gesa gitu. Nah, jadi sebenarnya saran saya, teman-teman juga pasti ya pernah dengar ya, saya juga pernah ada pembicaraan mengenai hal ini. Saya sama Pak Jo itu sampai akhirnya memutuskan untuk memulai menjalin hubungan ke arah sana, itu saya minta waktu itu emang saya lagi ngeroh banget sih Jen, saya ngeroh banget. Puji Tuhan teman-teman nggak kenal saya waktu itulah. Ada ya teman-teman yang mungkin sudah kenal saya dari zaman itu, saudara tahu saya tuh ngerohnya, aduh ngerohnya parah sekali saya tuh waktu itu ya. Karena ditambah dengan perpaduan apa namanya masih perlu bertumbuh itu, jadi ngerohnya parah. Saya saat itu tuh saya sampai minta Pak Jo tuh nunggu selama setahun. Mumpung karena kalau Pak Chandra, Bu Siska kan di sini berdua nih, saya sendirian, jadi saya bisa ngomongin Pak Jo apa aja, saudara percaya aja gitu. Pak Jo yang bisa membela diri. Jahat banget. Jadi kita itu memulai sampai akhirnya emang berjalan itu 1 tahun sih Jen. Saya memang bilang sama Pak Jo, kalau kamu nggak mau nunggu ya sudah gitu. Tapi kalau emang mau serius, nah di dalam 1 tahun itulah, sehingga ketika sebenarnya waktu itu bahasanya kita pacaran teman-teman, tapi kalau mau dibilang pacaran juga saat kami mau belum memulai ke sana, Pak Jo itu quote-quote udah langsung datang ke orang tua saya. Jadi emang sejak dari awal itu tidak bermaksud untuk coba-coba. Nah tuh guys, yang serius kayak gitu guys. Emang udah niatannya itu ke situ. Jadi Pak Jo udah nggak kepikir untuk ini lagi, emang udah langsung begitu emang setelah nunggu 1 tahun akhirnya Tuhan buka jalan, Pak Jo langsung datang ke orang tua saya. Quote-quote sebenarnya kalau sekarang dibilangnya ngelamar ya, udahan ya. Jadi udah ngarah ke serius ya memang Pastor Emang ya. udah serius, cuman karena saat itu saya emang kan usianya mau menikah juga masih muda, Jen. Gitu. By the way, saya produk yang menikah cepat, teman-teman jangan ditiru. Umur berapa itu Pastor? Pernikahan dini. Saya menikah mau dibagus-bagusin atau mau ekseknya? Bagus-bagusin aja Pastor. Saya menikah itu very, very young. Saudara hitung aja 17 tahun ya, yang lalu ya. Saya menikah very, very young. Mungkin usia 21, 22 tahun. Wow. Mungkin Pak Jo udah takut kali cepat-cepat direbut orang gitu kali langsung. Udah dengerin aja. Kayak tadi ya. Nggak ada Pak Jo teman-teman ya, nggak apa-apa. Ya, dari sisi saya seperti itu sih, Jen. Kalau dulu Pastor, kalau boleh tahu ya Pastor, pacarannya lama nggak sih Pastor? Enggak lama. Oh, karena udah langsung serius itu ya Pastor? Gini, Jen, saya tuh kenal Pak Jo itu udah lama banget. Jadi saya kenal Pak Jo itu posisi bukan baik-baiknya Pak Jo. Justru ketika saya kenal Pak Jo, saya kenal begitu jeleknya Pak Jo gitu. Karena saya berteman dengan Pak Jo itu, iya ampun, saya kenal Pak Jo itu dari saya umur 11 tahun loh. Ya ampun. Seriously. Jadi emang ini, saya kenal dia tuh justru udah kenal jelek-jeleknya dia, kita temen, ngalami masa-masa ininya bersama. Jadi saya pacaran juga nggak lama. Bahkan ketika saya mulai pacaran dengan Pak Jo, nggak begitu lama, saya langsung, kita pacaran tuh LDR, jarak jauh. Nah ini teman-teman nih yang mau tanya soal LDR kan, itu posisi saya berangkat ke Amerika, Pak Jo pulang dari Amerika. Jadi emang jauh LDR lagi ya? Jauh. Dan saat itu kita harus diingat loh teman-teman, masih belum ada yang namanya Zoom begini. Masih belum ada yang namanya call ke luar negeri kayak gitu tuh, habisnya tuh mahal, ampun bener.
sekian menit itu udah berapa puluh dolar. Wow. Jadi emang itu waktu-waktu yang emang, makanya saya bersyukur. Jadi ya nggak segampang itu juga gitu. Wah, ini LDR another level ini, Pastor. Iya, Udah LDR jaraknya lain lagi nih jauh, ceritanya nih. perbedaan waktunya juga beda banget. Beda Dan banget. Saya tuh ternyata, kalau telepon Pak Jo tuh ya, kita di sana perbedaan waktu tuh plus minus 14 hours. wow, sini tidur, di sana bangun. Bangun. Jadi either siapa berkorban gitu. Tuh guys, pengorbanannya guys, LDR. Dan nggak murah guys waktu itu, nggak kayak sekarang, apa-apa WA call. Lumayan. Nah, mungkin dari Pak Chandra, Coach Chandra sama Ci Siska nih, sebagai mentor BPN kan yang juga biasanya mempersiapkan pasangan-pasangan muda yang masih pacaran untuk melanjutkan ke pernikahan. Kan kayak tadi aku cerita ya, jadi lamanya pacaran tuh nggak menentukan kualitas pacaran ya kalau bisa dibilang. Ada yang 4 tahun dan ternyata waktu nikah dia benar-benar belum kenal sama sekali sama pasangan yang sebenarnya gimana. Ada yang mungkin baru pacaran 6 bulan, 1 tahun dan ya tepat sasaran gitu, mereka udah kenal secara itu. Jadi sebenarnya waktu kita di pertanyaan masih sama. Waktu pacaran ini persiapan apa sih yang harus kita lakuin? Gitu loh kok. Maksudnya. Soalnya ada yang pacaran tuh kerjaannya cuma nonton film bareng, makan es krim bareng, like gitu aja gitu. Mereka nggak tahu kita harus ngapain dan tiba-tiba waktu udah nikah kaget gitu ya. Jadi pacaran tuh harusnya mempersiapkan apa sih kok gitu? Kalau di tempat kita pacaran itu harusnya pondok Daud bareng. Online sekarang ya. Biar kelihatan rohani. Aduh, ini kelihatan keluarga Allahnya ini. Iya, mantap Ci Siska. Seperti itu. Jadi kalau kaitannya dengan BPN ya, kan mesti orang yang daftar BPN seringkali mereka sudah mau kami berpacaran sekian tahun, kami sudah pacaran sekian waktu lamanya. Kalau yang ke BPN kan mesti kita tanya sudah berapa lama, apa ya kata pacaran itu dari mana, saya juga tahu awalnya teman. Kita selalu tanya, artinya kalian tuh sudah lebih dekat dan memutuskan untuk lebih serius itu sejak berapa tahun ini? Karena banyak orang berpikir pacaran ya tadi cuma hura-hura. Malah ada yang tanya kapan apa bahasanya jadian. Wah, jadiannya kapan lupa gitu, enggak tahu itu. Pokoknya sudah memutuskan untuk serius untuk menikah itu kapan gitu. Jadi kita pengen tahu kalian berapa lama. Jadi kalau dari bimbingan pranikah sendiri kita tuh sebenarnya fungsinya itu kan mempersiapkan untuk masuk dalam pernikahan. Tapi ada satu fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu kita berusaha juga untuk memfilter apakah kalian tuh sudah benar-benar siap atau jangan-jangan cuman apa ya, wah dikejar-kejar calon mertua, ayo kan kejar-kejar umur gitu, atau gimana, atau bahkan kita atau irit sewa rumah kok. Ada yang mungkin mumpung ada yang mau diajak BPN nih, dari kemarin ada yang mau diajak BPN itu. Jadi karena ada banyak hal gitu, jadi kita selalu tegaskan. Saya masih ingat berapa tahun yang lalu ketika kita diminta untuk handle BPN, saya pernah ngomong sama Bu Nita waktu itu, target kami di bimbingan pranikah itu adalah bukan seberapa banyak pasangan yang diberkati atau pemberkatan pernikahan di gereja kita, tapi kita punya kerinduan sungguh-sungguh setiap orang yang diberkati itu sungguh-sungguh siap. Dan kita punya target itu adalah semua pasangan yang diberkati di bimbingan pranikah, maksudnya di Gereja Keluarga Allah Jogja secara khusus itu adalah ya zero divorce. Kita tidak mau ada terjadinya perceraian sama sekali. Jadi benar-benar kita hati-hati. Memang banyak orang itu komplain awalnya ya di bimbingan pranikah, kok lama banget atau 3 bulan ngapain aja kita belajar gini gitu dan sebagainya. Apa enggak ada nih yang seminggu 2 jam selesai menikah gitu. Ada yang cuma 2 hari kok. 2 hari. 2 jam ada loh 2 jam. Jadi kita tuh pengen apakah benar kalau pacaran, karena gini buat kami loh ya, buat kami sekali lagi, karena orang kalau bahasa kalian pacaran lah ya, orang yang sudah pacaran itu tidak harus selalu berujung dengan pernikahan loh, gitu loh. Maksud saya di bimbingan pranikah ini kita mencoba menolong, membantu untuk ayo belajar, kan ada beberapa pelajaran tuh tentang keuangan mungkin, tentang komunikasi, tentang kasih dan lain sebagainya. Apa benar ini sudah apa pasangan hidup yang kalian yakin mau kalian ajak hidup bersama itu kalian. Nah, itu dia. Juga jadi banyak pertanyaan nih teman-teman. Tahu dari mana itu dari Tuhan gitu. Iya.
salah satunya belajar bimbingan pranikah. Kadang kan pengen dengar suara Tuhan, bener. Oke, kita tidak menyalahkan yang seperti itu, tapi ketika kita belajar tentang dasar-dasar pernikahan secara Kristen, kita sedang tanya, yakin sama dia tuh, gitu. Apakah benar yakin mau menghabiskan sisa hidupmu sama orang itu, gitu. Jadi kita menolong seperti itu. Jadi ya tidak ada tolak. Kemudian kalau 4 tahun pacaran harus segera daftar bimbingan pernikahan nih, ya itu relatif. Silakan kembali ke kesiapan masing-masing. Berarti pada saat boleh dikatakan juga ya, Jan, pada saat pacaran seperti kata-kata Pak Chandra tadi, sangat penting ya buat kita tuh bumbata, buka mata, buka telinga. Jadi kalau lagi pacaran itu jangan pakai kacamata kuda. Nah, nanti kalau apalagi sudah pas married bucin-bucinnya. tuh, nah kalau sudah married baru pakai kacamata kuda, gitu kan? Udah nggak bisa lihat kemana-mana lagi. Tapi kalau pacaran buka mata, buka telinga, emang tahu kekurangan, kelebihan pasangan kita. Emang sejalan enggak ininya, nah baru dari situ mengambil keputusan. Nah, itu denger tuh teman-teman. Karena zaman sekarang lagi tren namanya bucin tuh, Pastor. Bucin ya. Karena udah saking senengnya, mau ada temennya kanan kiri, kasih omong, dia kayak gini, hempaskan semua. Sekarang lagi zaman kayak gitu tuh, Pastor. Aduh, bucinnya kalau udah menikah aja deh. Nah, iya tuh, betul. Nah, Pastor Nita pengen bahas sedikit nih, tadi kan Pastor nikah saat masih muda. Apa sih saat itu yang buat Pastor bisa yakin gitu ya? Entah yakin ke Pak Jo atau yakin kepada diri sendiri tuh untuk menikah di usia muda, dan apakah saat itu juga Bu Nita kayak yakin, oh ini dari Tuhan nih gitu. Ya mungkin karena Bu Nita ngeroh banget ya tadi ya ceritanya. Saya tuh ngeroh banget, Jan. Makanya emang sebenarnya ya teman-teman, apa ya? Kalau saya boleh jawab, ini yang paling penting deh. Kalau saudara sudah mau mengarah ke sana ya, deket-deket aja deh sama Bapak rohani saudara. Oh beneran, itu beneran. Karena bahasa saya ngeroh, tapi sebenarnya ya, ketika Bu Nita, banyak orang tanya sama saya kayak gini, gimana sih caranya kita tahu itu dari Tuhan apa nggak dari Tuhan? Pasangan kita itu dari Tuhan atau bukan? Sesederhana saya tanya dulu deh, saudara tahu suara Tuhan atau enggak dulu gitu? Boro-boro saudara tanya soal pasangan dari Tuhan nggak dari Tuhan, saudara dengar suara Tuhan aja nggak tahu gitu. Lah terus gimana? Saudara mau Tuhan ini dari Tuhan apa bukan? Nanti yang ada saudaraku kayak zaman dulu tuh, saya masih muda tuh ya, buka Alkitab. Kalau suara Tuhan, tangan saya langsung masukin ke Alkitab. Celup. Buka. Z. Tangan saya gerak sambil mata saya tutup. Tok. Ini ayatnya buat saya. Nggak bisa begitu kalau soal pasangan hidup gitu kan. Nah, jadi emang sebenarnya ketika kita itu di dalam Alkitab ya, kalau tadi kita baca di dalam Kejadian, yang awal mula sebelum Adam itu ditemukan Tuhan dengan Hawa, Tuhan itu sengaja memberikan waktu untuk Adam, itu yang paling awal. Adam itu berinteraksi dengan Tuhan dulu. Itu Tuhan tuh take time, terus berinteraksi dengan Tuhan. Jadi yang pertama ya saudaraku, ketika kalau ditanya, kok kita bisa tahu itu suara Tuhan atau bukan? Kesaksian roh.